saat diinstal ini tidak seperti yang kita harapkan, bahwa ini portable water, jadi bisa saat diminum lalu sehat untuk apa, tetapi hanya sebentar aja tidak lagi bisa berfungsi. Kemudian juga sistem-sistem pipanisasi di sini dan juga di dalam itu tidak lagi seperti perkantoran yang kita harapkan. Karena ini kaitannya dengan dinas pariwisata, ya dinas pariwisata lah. Dinas pariwisata ya. Dinas pariwisata, karena terganggu pelayanan pariwisata kita. Seperti itu. Iya. Malahan saya lihat pejabat-pejabatnya ini sering berFacebook, sering ini fine semua. Saya kira tidak masalah. Hana masalah. Jadi kasihan kan bupati kita. Itu kan bupati milenial. Baru 2019 CSR sudah diobrak-abrik. Secara hukum bisa nggak itu ya? Asal baik. Filter untuk air bersih dan berfungsi. Sani, Kasar keluar semua. Sani, Itu rugi. mana? Itu. Aku juga bisa nak kita lihat. Dia. Ini bawa di kita. Asal merdela naik tak sistem itu. On. Nah, ini mana ini? Taksi ini aja kan. Ngerkat. Harusnya saya dia dong. Ngerkat setur dan berfungsi betul sudi. Ini apa ini, Pak Wilmar? Ini tower untuk supply air ke pusat informasi Kabupaten Kaldera Toba dan sekitarnya. Iya. Lalu ini adalah filter air, karena ini dikunjungi oleh tamu-tamu kita lah, baik masyarakat umum maupun pejabat-pejabat dan pejabat tinggi dengan pejabat-pejabat di bawahnya, sehingga perlu tentunya air bersih yang higienis sesuai dengan suatu perkantoran modern. Apalagi kita ini kan sudah menyandang predikat Toba, Kaldera, UNESCO, Gulungan Geopark. Jadi ini adalah untuk filter air, menyiapkan air bersih. Oh, berarti air yang dari tampungan dibersihkan di sini dan siap pakai. Siap pakai dan artinya bisa siap minum atau higien dan siap minum. Siap minum ya. Nah, sekarang apakah ini berfungsi? Nah, jadi dapat dikatakan saat diinstal ini tidak seperti yang kita harapkan, bahwa ini portable water, jadi bisa saat diminum lalu sehat untuk apa, tetapi hanya sebentar aja tidak lagi bisa berfungsi. Kemudian juga sistem-sistem pipanisasi di sini dan juga di dalam itu tidak lagi seperti perkantoran yang kita harapkan. Oke, sebelum sampai sistem pipanisasi, terkait filterisasi ini, pengadaannya tahun berapa? Ini sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu. Dari APBD Samosir. Saya barangkali ini juga dana CSR yang dari PT Inalum, bisa juga dari APBD Kabupaten Samosir, dari dinas terkait. Apakah ada kemungkinan belum 3 tahun sudah tidak berfungsi atau begitu dipakai langsung kurang berfungsi? Hanya sebentar saja. Sebentar berapa lama itu? Ya mungkin waktu itu agak tenang lah kita beberapa bulan. Gitu. Habis itu ya tidak lagi kita nikmati, lalu saya. Sempat juga Pak Wilmar menikmati ya? Saya kan di sini mulai tahun 2016 saya di sini. Lalu seperti perjuangan kita dulu tentang kawasan Danau Toba ini dengan Samosir Green. Kita sudah berteriak, lalu didengarkan oleh gubernur teriakan kita untuk menyiapkan air yang cukup untuk kawasan ini dari hutan tilik, dari atas Cianjur mula-mula 1,5 kilometer, ada di situ bak penampungan yang punya kapasitas lebih dari 100 liter lebih. Di atas ini? Iya. Di atas lerengnya Busubu? Iya, di ketinggian yang sekitar 1.300 lebih, maka akan lancar air ke sini. Lancar dan lancar. Iya, waktu beberapa waktu yang lalu. Iya. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang ini karena sudah kita lihat, nanti bisa Samosir Green liput, mulai dari hulu sudah diganggu pipa. Kemudian di dalam sini siapa yang mengganggu pipa?
masyarakat berarti sudah ada kian pipa di sana. sudah bagus Untuk pipanya, ke sini. supply-nya. Supply ke Ke kawasan kita pusat informasi. Pusat informasi Gopak. Lalu sudah ada yang dipotong-potong beberapa. Dipotong-potong oleh siapa? Oleh masyarakat di sekitar situ. Apakah dilaporkan ke polisi, Bang? Belum, itulah maksud saya. Seharusnya melaporkan ke polisi siapa? Ya Pemda. Pemda. Jadi Pemda Kabupaten. Tentunya Melalui dinas. kalau itu sumber air ke sini terganggu karena ini kaitannya dengan dinas pariwisata, ya dinas pariwisata lah. Dinas pariwisata ya. Dinas pariwisata karena terganggu pelayanan pariwisata kita. Seperti itu. Iya. Baik. Nah, tadi ada yang sebutkan sistem pipanisasi tidak seperti perkantoran lagi. Itu maksudnya apa? Jadi yang dulu ini kan diborongkan ini Samosir Green kepada pengusaha. Iya. Jadi gedungnya ini adalah dari Kementerian Pariwisata. Iya. Isinya adalah dari Kementerian ESDM, CQ Badan Geologi yang di Bandung. Lalu karena rusak dulu dibantu lagi oleh Badan Geologi, maka ini sistem pipanisasinya kan sudah sesuai dengan teknik dan perpipaan dari gedung-gedung biasa lah kebotakan. Tadinya sistemnya bagaimana? Sistemnya dulu bukan begini, lihat semua itu sudah amburadul itu, dipotong di sana, bukan memecahkan masalah. Harusnya bagaimana sistemnya? Diperbaiki sistem. Udah ada pipa tanam. Iya, tertanam. Tapi itu bukan diperbaiki, bukan diperbaiki, pipa baru. Buat lagi pipa baru, jadi kelihatan, lihatlah itu. Oh, artinya mereka pingin gampangnya saja. Gampangnya saja. Yang melakukan pipa yang baru sistem seperti ini yang tidak bisa pipa tanam ini siapa? Saya kayaknya dari Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata yang langsung, ini istilahnya kan langsung menyambung langsung ya dari atas ke buat pipa baru tanpa memperbaiki pipa tanam itu ya. Iya, jadi ini kan keperluan pusat informasi Gopak Kaldera Toba sampai di sini kan sudah ada air. Lalu di sini kalau terjadi sesuatu bottleneck atau kejadian apa, ya langsung mereka bikin yang begini-beginian. Tidak memecahkan masalah. Iya, hanya apa namanya simptomnya saja. Simptomnya yang dipecahkan, akar masalahnya kurang. Gitu. Padahal waktu itu saya kemukakan ke Samosir Green. Waktu itu datang juga ke Samosir Green. Pak Pandiko kan belum dilantik. Saya dipanggil Ibu Luhut. Saya bilang, Ibu Luhut, ada di situ Pak Pandiko yang baru terpilih. Panggil ke sini, makan kami. Lalu bilang oleh Pak Luhut, toiletmu itu Pak Mancorang, kurang bagus itu, gitu. Ibu Luhut lah. Depan Pak Pandiko. Lalu waktu itu Pak Pandiko kan sebenarnya kan senang dia juga berbuat sesuatu. Tetapi kan mungkin laporan ini ke Pak Pandiko ini fine-fine saja. Stafnya Pak Pandiko Gultom menyampaikan bahwa tidak ada masalah, baik-baik saja. Pasti itu fine-fine dong, fine-fine atau fine-fine saja itu tuh. Malahan saya lihat pejabat-pejabatnya ini sering ber-Facebook, sering ini fine-fine semua. Saya kira tidak masalah. Hana masalah. Jadi kasihan kan bupati kita. Itu kan bupati milenial. Baik. Saya tadi lihat ke kamar mandi. Ternyata di kamar mandi itu air di wastafel tidak ada. Yang ada hanya di tempat kamar mandi WC water closet. Apakah itu karena tidak digunakan sistem yang dibangun oleh geologi kemarin? Tidak dipelihara. Jadi air hanya untuk ke wastafel saja ya? Ke tempat dulu itu running well. Semua. Kalau kita pencet klosetnya keluar. Water closet. Lalu setelah itu tidak lagi. Apalagi untuk laki-laki. Baru wastafel juga tidak berfungsi lagi. Ada air gitu. Ini tidak ada air ya? Tidak ada lagi air. Karena modelnya seperti ini ya, manual ya. Manual, lalu tidak dipelihara sistem. Kemudian air sudah ada loh. Walaupun seperti saya tadi, kan perlu dikontrol itu, di mana dipotong itu hak kita. Siapa misalnya yang mengganggu pipa kan bisa dipidanakan. Harus ada laporan ya? Harus ada laporan. Nah, pertanyaan saya, apakah tanah-tanah di sini sudah bagian daripada pusat informasi Gopak ini hingga kita bisa melaporkan atau tanah rakyat maksudnya? Jadi waktu Bupati Tapanuli Utara itu Pak Salmon sudah dengan sukacita karena dia juga jualnya membangun Samosir. Yang Pak Salmon apa nih? Salmon Segala. Yang beliau itu juga tahu bahwa asal-muasal peradaban bangsa Batak kan dari sini. Maka dikasihlah untuk perkampungan si Raja Batak lebih kurang 18 hektar. Dengan demikian maka atas itulah ada hak bupati memberikan ini kepada Kementerian Kementerian Pariwisata untuk membangun ini. Jadi dengan demikian sudah hak Pemda ini yang 18 hektar ini. Iya. Termasuk tempat pipa itu berdiri itu termasuk Pemda. Penampungnya juga udah full Pemda. Berarti kalau ada masyarakat yang merusakkan itu bisa dilaporkan. Pidana ya. Kemudian setiap ini
sudah saya bikin juga jalan lingkungan bersama-sama dengan Bupati Samosir dulu. Kemudian berarti tidak ada apa-apa. Ini udah milik Pemda ini. Udah milik Pemda. Baik. Udah milik Pemda. Baik. Oke. Terima kasih. Ini ada pembangunan. Pembangunan apa lagi yang Guru ya? Jadi ini konon informasi kepada saya mau bikin toilet internasional. Toilet internasional. Iya. Padahal ini sudah ada ini dulu sebelum 2016 dibikin oleh Pemda. Iya. Kemudian ini tahun 2019 sudah direhab ini dengan dana CSR Inalum. Kan ada ini. Ini ya? Lihat ini zaman. Inilah sekarang Inalum. Tadi berarti sudah bagus sekian ini. Udah bagus, udah pakai keramik itu bukti-buktinya itu. Iya. Jadi buktinya itu sekarang apa yang terjadi nih? Ini direhab lagi, nggak pernah diskusi dengan kita. Lalu yang dulu sudah bagus dibikin Inalum, inilah lihatlah sudah dibongkarin itu semua itu tuh. Oke, ini pembangunannya anggaran dari mana? Saya juga nggak tahu, mungkin barangkali DAK. Oh, dana khusus ya? Mungkin dari pariwisata ya. Tapi kalau memang DAK, berarti anggaran pemerintah, anggaran negara. Tapi kalau tidak, kenapa tidak ada pelangnya ya? Pelang yang mengatakan anggarannya berapa, dana asal dana dari mana gitu? Mungkin mereka itu nggak ada pelangnya tertarik bersama Green datang. Oh, gitu. Nah, jadi rencana mereka bagaimana ini dengan toilet internasional tadi? Iya. Iya, maksudnya apa itu? Buat toilet internasional bersih, dipencet bagus, kemudian tamannya bagus. Tetapi masalahnya, sedangkan yang di atas belum. Padahal itu adalah tamu-tamu yang khusus tiap hari datang ke situ. Lalu sumber airnya seperti tadi tidak pernah dibetulin. Iya, kurang bagus ya. Asal hulunya tidak dibetulin, hilirnya sudah main. Asal-asal saja. Nggak tahu saya asal-asal ini. Iya. Nah, sedangkan di atas itu yang dekat sama air masih belum bagus. Apalagi yang jauh dengan air ya. Indoor aja nggak dibetulin. Ini outdoor lagi dan tidak begitu penting, sudah direhab ini. Lalu yang lama dikerjain, kan lucu ini kan. Lihat itu saya nggak ngomong itu 2019 saya terimanya itu. Iya. Baru 2019 CSR sudah di obrak-abrik. Secara hukum bisa nggak itu ya? Samosir Green. Baik, nanti kita daripada saya ditanya Samosir Green. Kalau hukum ya. Tapi yang pasti terkait apakah apakah Pak Wilmar tahu berapa anggaran untuk ini? Tidak tahu. Saya pun tahu kok ada kegiatan gitu. Sebenarnya saya sebagai tokoh masyarakat di sini kan, saya kan pasti mengasih nasihat yang bagus. Iya. Harus saya tahu ada apa di situ. Tetapi sebagai mantan birokrat, mantan pejabat gubernur, mantan pejabat bupati, tentunya Pak Wilmar tahu bahwa setiap kegiatan harusnya ada pelang proyek ya. Ada pelang proyek. Tapi saya tertarik juga, biarlah datang Samosir Green, biar kami terkenal barangkali itu. Iya, tidak ada pelang proyek saat ini. Inilah kita lihat. Saya nggak mengatakan ini. Pekerjaannya ini saja kan atau ikut yang tempat lain ada? Nanti kita tanya lah berikutnya ya. Inilah. Ya. Tuh. Sampai ke sini ya? Iya, ditambahlah ini, dibongkarlah yang lama. Bayangkanlah ini nih, dibongkarin yang lama ini nih. Padahal dulu di sini aslinya keramik ini Mas ya, aslinya ya. Enggak, lantai biasa Pak. Lantai biasa di dalam keramik kan? Tuh. Dibongkar lagi nih. Oh, ini bentuknya sekarang. Iya, inilah sekarang. Apakah ada tambahan toiletnya? Ada ini samping satu ya? Ya, samping. Oke. Kalau menurut saya, kalau mau bikin begini lebih bagus di tempat lagi yang dicari dekat-dekat tadi gedung. Sehingga yang terpecahkanlah masalah yang di gedung tadi kan. Lalu lucunya dulu di sini mesin pengisap. Sekarang nggak kelihatan lagi dan tidak ada yang melapor ke polisi. Mesin pengisap di sini? Iya, pengisap air. Yang Pak Wilmar ketahui itu mesin apa ya? Mesin pengisap dulu ada di sini. Logikanya dulu saya tanya, kok ada mesin mengisap dari sana? Kok dulu kalian saya bilang, kok diisap dari ketinggian? Hilang nggak ada peduli, nggak ada peduli hilang. Sanyo. Bukan itu? Bukan di sini di tempatnya. Mesin ya? Iya, betul. Sanyo. Sanyo ya? Sanyo. Oke. Sanyo. Baik.
sini kopi shop. Jadi kita dibangun kopi shop untuk setelah dinikmati fasilitas yang ada di sini, tersedialah seperti di dalam pariwisata namanya amenitas kan. Lalu kita harapkan juga ada tadi di bawah sana beberapa kios untuk souvenir. Baik. Lalu dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi giatlah masyarakat Samosir nomor 33 di sana kan. Baik. Dengan produksi lokal kita. Oke, kita ke kopi shop dulu, Bang. Iya, kita ke kopi shop dulu. Horas, selamat siang. Saya Fernando Stanggang, Gerindra TV. Hari ini kita bersama Wilmar Simanjorang, salah satu pengelola Geopark Kalianda Toba. Nah, kita akan berbincang terkait beberapa hal, dari mulai terkait fasilitas yang ada di Geopark Kalianda Toba, dan juga terkait seringnya terjadi kebakaran hutan di sekitar di sini. Pak Wilmar melihat bagaimana Bapak melihat kebakaran ini? Apa yang terjadi sebenarnya, dan sebenarnya bagaimana sih penanganan efektif untuk itu ke depannya? Terima kasih. Jadi seperti kita ketahui bahwa hampir tiap tahun kebakaran ini selalu terjadi. Iya. Dengan demikian tentunya akibat-akibat lingkungannya kan banyak. Iya. Yang pertama, masyarakat nanti akan kena penyakit ispa. Ispa. Kemudian yang kedua, tanaman-tanaman yang khas Batak, yang khas pegunungan Tele, misalnya anggrek-anggrek kita akan punah. Lalu juga terenggiling misalnya. Jadi flora dan fauna yaitu aneka ragam hayati juga terganggu. Nah lalu kalau itu sering kita gunduli, ya kan itu jadi terganggu, maka ekosistemnya rawan akan untuk banjir. Lalu bagi saya supaya ini juga kalau terjadi sesuatu yang kita katakanlah ini masalah, kan bisa juga kita tarik keuntungannya. Maka saya sarankan dengan terjadinya kebakaran ini, pemerintah kabupaten harus, kata orang Medan, ligat mengambil inisiatif. Dengan demikian maka dia sudah ada alasan untuk ke pemerintah pusat minta hidran-hidran karena tersedia air di tempat-tempat beberapa ini. Lalu sudah bisa ada misalnya di ya? Ada di Samosir misalnya 2 helikopter. Iya. Ada di Kabupaten Dairi dengan karo gandeng. Iya. Kemudian ada khusus di sana 2. Iya. Wah ini pasti didukung ini oleh pemerintah pusat, apalagi Jokowi sangat perhatiannya untuk menghijaukan kawasan Danau Toba kan. Itulah solusinya untuk pemadaman bila terjadi kejadian itu. Nah disinilah selalu saya katakan, jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu bikin proposal, pasti didukung Bupati. Dia pergi ke Jakarta, ini sudah selalu kebakaran, dikasih semua data. Ini yang bisa kita petik dari sini, sehingga tahun depan tidak lagi reaktif. Datang api, baru datang pemadam kebakaran, dan tidak akan bisa di atas. Pencegahan apa yang langsung lakukan? Pencegahan yang pertama, the first thing adalah kasih edukasi kepada masyarakat. Kalau kita bakar ini akibatnya, jangan melalui sekolah, melalui gereja, melalui apa. Kemudian setelah itu yang tadi preventif kan, mulailah kita siapkan hidran-hidran. Sekali-sekali misalnya, kalau misalnya diterbangkan misalnya pesawat itu kan langsungnya semua menggigil orang-orang itu. Wah, udah ada rupanya ini. Apalagi awas, halo, ini selalu terbang drone kita untuk mengamati siapa yang membangkar, ada datanya, gitu kan edukasi. Ada efek jerah. Ada solusi, ada efek jerah kan. Baik, terima kasih. Demikian wawancara kita dengan Pak Wilmar terkait persoalan kebakaran hutan yang sering terjadi di Samosir dan bagaimana pencegahannya. Saya Fernando Stanggang, Gerindra TV. Horas.